Bapak-bapak, ibu-ibu maupun saudara-saudara semuanya, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapaan Rohani Immanuel pada hari ini Selasa tanggal 3 Juni 2025. Saat ini marilah kita sejenak merenungkan kebenaran Tuhan dengan tema mengucap syukurlah melalui bacaan kitab suci kita pada saat ini, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang pertama, pasalnya 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya dalam berbagai dinamika kehidupan manusia, Tuhan telah memberi kehidupan setiap orang penuh dengan makna. Karena itu, kemauan untuk mengerti setiap perkara akan menjadikan seseorang mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dalam syukur. Namun, tidak sedikit orang yang tidak mensyukuri kehidupannya. Apalagi dalam rasa kekurangannya, seseorang cenderung hanya membandingkan dengan yang lainnya yang dipandangnya lebih daripada dirinya sendiri. Orang yang tak pernah merasakan puas dapat diumpamakan seperti burung gagak yang tidak merasa puas pada warna hitam dirinya karena membandingkan pesona angsa putih burung gagak tua dengan jambul mahkotanya. Bahkan ketika pula berjumpa dengan merak yang begitu indah dan anggun, pikir si gagak akan begitu merasa bahagia bila bisa seperti sang merak. Meski demikian, sang merak justru sesungguhnya tidak bisa merasakan keindahan hidupnya, sebab keindahan dan keanggunannya itu justru membuatnya telah sekian lama terkurung di kandang dan tidak pernah bisa tahu, bahkan tidak pernah melihat keindahan dunia yang sesungguhnya. Maka sang merak pun berkata kepada gagak, "Tak ada yang seberuntung kamu, meski warnamu hitam, tetapi engkau tetap bisa terbang kemanapun tempat yang kau ingini. Keindahan kami malah membuat kami mendapat kesulitan dan membawa kami hanya mendekam di kandang dan entah sampai kapan." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia kita seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Maka akibatnya kita selalu merasa kurang atau tidak puas dengan keadaan kita. Kita selalu berpikir keadaan orang lain menjadi lebih baik daripada kita. Pikir kita, mereka lebih bahagia, lebih cantik, lebih kaya, lebih mengerti, lebih hebat, dan lain sebagainya. Ada sebuah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan hal ini, yaitu rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Sesungguhnya perilaku seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru akan bisa menjerumuskan kita. Kita harus belajar bersyukur apapun keadaan kita. Walaupun keadaan kita nampaknya tidak sebaik orang lain, jika kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan menemukan kelebihan kita dibandingkan orang lain. Tuhan telah menciptakan manusia secara luar biasa dan adil. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan tidak ada seorang pun yang sempurna. Jika kita hanya memusatkan perhatian kepada kekurangan yang kita miliki, itu berarti kita tidak mensyukuri atas kasih karunia Tuhan. Lagi pula, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan atas kita selalu baik. Keadaan kita saat ini, inilah yang sesungguhnya yang terbaik bagi kita. Mungkin kita pernah melihat keadaan teman kita yang sepertinya memiliki kehidupan yang sangat ideal ataupun mapan. Sejak kecil misalnya ia sangat disayang oleh orang tuanya. Apa saja yang dia mau bisa dia dapatkan dengan mudah. Seolah-olah ia tidak pernah mengalami kesulitan seumur hidupnya. Sementara keadaan kita tidak seberuntung dia.
Bagaimana sikap kita? Apakah kita merasa iri dan mengeluh karena keadaan kita yang tidak sama dengan teman atau saudara kita itu? Atau kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kesulitan itu sesungguhnya kadangkala diperlukan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang mandiri bahkan tangguh. Nah, jika kita mengeluh atas keadaan diri kita menjadi seperti sang gagak yang tidak pernah merasa puas dengan kehidupannya meskipun memiliki kebebasan dan tidak ditempatkan di dalam sangkar seperti burung-burung lainnya yang indah dan anggun. Ini sama halnya dengan orang-orang Israel yang pada waktu itu pernah meminta agar mereka diberikan seorang raja, karena mereka melihat bangsa-bangsa lain memiliki seorang raja. Padahal seharusnya mereka bersyukur kepada Tuhan, karena selama ini Tuhanlah sendiri yang menjadi raja mereka. Maka akibat dari pemikiran mereka menjadi seperti orang lain. Mereka menderita karena harus menyerahkan anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak perempuan mereka untuk dipekerjakan di istana sebagai pelayan raja. Bahkan mereka harus membayar pajak kepada raja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ini maka bersyukurlah senantiasa atas apa yang kita miliki. Dengan demikian sesungguhnya kitalah orang yang sangat berbahagia. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita pada saat ini. Tetaplah terus semangat dan bersukacita di dalam kehidupan pemberian Tuhan kepada kita. Teruslah bersyukur dan Tuhan senantiasa beserta dengan kita semuanya. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Amin.